Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat SIP, berjumpa lagi dengan saya Iskandar. Kali ini insya Allah saya akan mereview salah satu unit rumah yang sebentar lagi akan diserah terimakan di perumahan Syariah Sukamanah Islamic Village. Jangan kemana-mana, tonton terus di channel Sukamanah Islamic Village Official. Sebelum kita lanjut untuk mereview rumah customer kita, alangkah baiknya sahabat-sahabat semuanya untuk melakukan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini lebih berkembang lagi dan sahabat-sahabat bisa mendapatkan informasi terupdate setiap harinya. Sukamanah Islamic Village ini adalah perumahan berkonsep syariah yang dikembangkan oleh PT Syariah Greenland, merupakan developer properti syariah yang ada di Jawa Barat. Sukamanah Islamic Village ini lokasinya ada di Purwakarta, merupakan perumahan syariah terbesar saat ini di Purwakarta dengan luas lahan 7,7 hektar. Luas banget ya. Dan dengan fasilitas yang sangat lengkap, terutama di sini, spesial di Sukamanah Islamic Village ini ada fasilitas olahraga sunnah, berkuda, dan memanah. Ya, fasilitas yang lainnya tentu ada masjid, ada fasilitas keamanan 24 jam, dan plus tambahannya ada fasilitas pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang terintegrasi di Sukamanah Islamic Village ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, kita lanjut review rumahnya. Oke, yang pertama yang akan saya tampilkan adalah bagian tampak depannya terlebih dahulu, sahabat-sahabat. Rumah yang ada di belakang saya ini ukurannya adalah, tipenya adalah tipe 4577. Bangunannya 45 meter persegi, lahannya 77 meter persegi. Dengan lebar 7 meter dan ke belakangnya 11 meter. Bisa teman-teman lihat ini adalah wajah depannya ya. Di sini ada fitur standar yang sudah kita standarisasi ya. Jadi pasti di depan itu ada spot untuk parkir mobil, ada carport. Ya, ini kurang lebih lebarnya 3 meter ya. Seperti itu, ini cukup untuk satu mobil dan juga untuk satu motor. Kemudian di sini ada spot taman yang cukup besar. Ya, jadi ini kalau difungsikan untuk penghijauan pasti lebih keren lagi gitu ya di sini. Ini luas banget. Nah, ini rencananya akan ditanam satu pohon dan juga untuk rumputnya gitu ya, biar nanti tampilannya akan lebih keren lagi gitu ya, seperti itu. Oke, di sini juga ada keunikan tersendiri. Jadi untuk rumah tipe 4577 ini, di bagian luarnya, eksteriornya ini dilapisi dengan conwood wall ya. Jadi ini bukan terbuat dari kayu juga gitu ya, memang seperti kayu gitu ya, mirip gitu. Tapi ini adalah conwood wall, jadi memang khusus untuk tampilan luar ya, lapisan luar. Di sini juga bisa terlihat ini kusennya sudah menggunakan aluminium warna putih, jadi udah upgrade banget kualitasnya ya. Dan di sini ada fitur tambahan yang unik dari tipe ini adalah adanya roster di bagian depan. Ini fungsinya apa coba teman-teman? Ini bagaikan hijabnya rumah gitu. Jadi di balik roster ini ada jendela gitu ya, jendela. Jadi ketika kita buka gordeng di dalam ya, nanti kita juga akan lihat interiornya, itu tidak akan terlihat langsung ke jalan karena ada roster ini. Tapi ya, sifatnya roster itu dia menutupi pandangan mata tapi tidak memblokir sirkulasi udara. Jadi udara itu tetap masuk ke bagian dalam. Justru dengan adanya ini malah lebih terasa adem. Yuk kita lihat lebih dekat ya. Nah, di sini teman-teman ada terasnya. Jadi ini bisa digunakan untuk menyambut tamu di luar. Kalau misalnya tamunya suka ngerokok gitu ya, itu. Jadi bisa disambut di luar. Karena di dalam mungkin mau pasang AC ya, kan kurang bagus kalau misalnya ruang AC dipakai ngerokok gitu ya. Nanti kita lihat untuk desain interiornya. Yuk, let's go. Assalamualaikum.
Nah, ini dia sahabat-sahabat, saya sudah masuk ke ruang tamunya ya. Di sini saya akan jelaskan tentang spesifikasi bangunan untuk interiornya. Yang pertama adalah lantainya. Lantainya ini sudah menggunakan granit 60 kali 60. Jadi ini sudah upgrade banget untuk spesifikasi bahan bangunannya. Biasa kan kalau dulu menggunakan keramik gitu ya. Seperti itu, ada ukuran 30, ukuran 40 kali 40. Ini sudah 60 kali 60 berbahan granit. Di sini juga terdapat bukaan jendela, ada 2 jendela untuk di bagian bawah. Ini ukurannya besar-besar, jadi ini memaksimalkan pencahayaan dari luar. Ya, jadi berikut juga sirkulasi juga akan semakin maksimal seperti itu. Kemudian bagian atasnya juga di sana ada jendela pasif ya, jadi tidak bisa dibuka. Itu akan menambah pencahayaan lebih maksimal lagi ke dalam ruangan, sehingga ini ruangannya jadi terasa lebih terang ya. Jadi tidak perlu menyalakan lampu gitu ya siang-siang. Jadi lebih hemat energi. Oke. Ya, jadi ini konsepnya kalau udah tinggi kayak gini ya, ini konsepnya tropis. Jadi dengan perubahan cuaca itu akan lebih cepat menyesuaikan seperti itu. Ini ceilingnya untuk atapnya dari lantai sampai ke plafon itu ukurannya tingginya 3,5 meter ya, ditambah dengan lampu settingan upscaling seperti ini, tinggal ditambah lampu strip ya, lampu tali seperti itu, entah warna kuning, warna biru, itu bahkan lebih elegan lagi seperti itu. Jadi ini konsepnya modern tropis ya kalau bisa dibilang, karena ini di interiornya itu kerasa banget sirkulasi udaranya dan juga pencahayaannya juga maksimal ke dalam ruangan. Ya, berikutnya teman-teman, di sini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, nanti kita lihat satu persatu untuk ruangan kamar tidurnya. Yuk. Nah, ini dia untuk kamar tidur yang pertama. Ya. Kamar tidur yang pertama ini untuk bentuknya kotak seperti ini ya. Ukurannya kurang lebih 3 kali 3 seperti itu. Ini juga sama, memiliki ceiling yang tinggi, hampir sama dengan ruang tamu yang tadi ya di depan. Kemudian di sini juga ada jendela satu yang cukup besar ya, ini juga bisa dibuka ya. Dan teman-teman, ini uniknya di Sukamana Islamic Village untuk jendelanya ini biasanya kan kalau di sini menggunakan penyangga gitu ya, jadi terbatas banget. Penyangganya nggak bisa panjang-panjang sehingga dibukanya juga nggak bisa lebar-lebar. Tapi kalau di sini sudah include di bagian atas, jadi di jendelanya tuh malah bisa dibuka lebih lebar lagi, sehingga ini seger banget kalau misalnya bangun di pagi hari langsung buka jendela selebar ini dan bisa dimaksimalkan ke depan ya, jadi langsung seger gitu ya. Buka gordeng, buka jendela, sirkulasi udara langsung mengalir. Ya tentu saja kalau di depan ada mobil tinggal dipendekin aja gitu ya. Seperti itu. Yang jelas ini sangat fungsional banget. Sama ini juga kusennya menggunakan aluminium semuanya. Bagian atas juga ada ya, ada jendela pasif yang memaksimalkan pencahayaan ke dalam ruang kamar. Seperti itu. Dan seperti biasa kalau misalnya suatu rumah itu pencahayaannya bagus, kemudian sirkulasi udara juga mengalir maksimal ya, optimal, maka cenderung akan lebih sehat. Jadi di dalam ruangan itu tidak akan lembab ya. Kita lanjut ke kamar yang kedua. Yuk. Ini dia kamar yang kedua. Nah, kalau ini adalah ukurannya lebih kecil dari ukuran kamar yang pertama. Ini kurang lebih ukurannya 2,5 kali 2,5 meter gitu ya. Seperti itu. Ini mungkin bisa diperuntukkan untuk kamar anak-anak gitu ya. Atau bisa jadi dibalik juga karena mungkin anaknya aktif gitu ya, sehingga butuh ruang kamar yang lebih luas seperti itu ya. Dan tidak lupa di sini juga ada jendelanya. Pasti setiap ruangan kamar itu kita siapkan media untuk saluran sirkulasi udaranya, sehingga ruang kamar itu tidak akan ngap gitu ya, tidak akan haredam kalau bahasa Sunda seperti itu. Ini juga udah keren, ada jendela aktif, jendela pasif seperti itu yang bisa dibuka tutup. Berikutnya kita lanjut ke ruang kamar mandinya ya. Untuk ruang kamar mandinya ini standar seperti ini teman-teman ya. Ini ukurannya kurang lebih 2 kali 1 ya ukurannya. Untuk klosetnya ini kloset jongkok.
Tapi ini sebenarnya udah custom karena standar dari developer sebenarnya itu udah dapat kloset duduk. Cuman pemilik rumah ternyata lebih nyaman dengan kloset jongkok sehingga diganti. Jadi bisa custom seperti itu ya teman-teman, lebih fleksibel. Jadi gimana nyamannya aja gitu ya, seperti itu. Jadi bisa request. Kemudian di sini juga sekelilingnya sudah menggunakan keramik ya, lapisan keramik seperti itu, sehingga ini kalau mau di maintain, dibersihkan lebih mudah disikat gitu ya, seperti itu. Jadi lebih mudah untuk dibersihkan. Oke, di sini juga ada keran ya. Mungkin ini bisa ditambah dengan shower di sebelah sini ya, seperti itu. Kalau mau ditambah bisa juga ya, atau water heater juga bisa ditambah seperti itu. Oke, cukup lengkap untuk kamar mandinya ya. Gitu. Tapi kalau untuk kamar mandi ini pintunya dari polikarbonat ya, jadi usahanya juga bukan dari aluminium. Karena kenapa? Karena dia bersentuhan dengan air. Kalau misalnya dari logam, kemungkinan besar akan ada karat seperti itu. Jadi yang digunakan adalah kusen polikarbonat. Oke. Kita lanjut ke ruang dapurnya. Untuk ruang dapurnya ini sebenarnya hanya dibatasi dengan tembok ini aja, jadi nggak full sampai ke atas. Ya, ini juga sebenarnya sudah custom design di sini. Biasanya ini tertutup, memang benar-benar ruang dapur tersendiri, layaknya kamar gitu ya. Tapi pemilik rumah ini request untuk ini benar-benar di open, dibuka, ya, sehingga serasa menyatu dengan ruang tamu seperti itu. Hanya dibatas dengan dinding setinggi kurang lebih ini 1 meter lebih ya. Ya, di sini untuk standar dapurnya memang demikian ya. Ini sudah dilapisi dengan granit juga, hampir sama dengan lantai. Ya, untuk warnanya ini paduan warnanya sebenarnya juga bisa custom ya, seperti itu. Ini juga sama, sudah dilapisi dindingnya dengan granit, sehingga ketika masak-masak di sini, keciprat ke sini, itu lebih mudah dibersihkan. Perawatannya lebih mudah ya. Ini mungkin kalau mau pasang kitchen set memang nggak bisa ya kalau ditambah kabinet di atas, karena ini sudah ngeblong seperti itu. Mungkin kalau sebelah sini itu memungkinkan, atau di bagian bawah itu juga masih bisa ya, seperti itu. Ya, ini juga sudah include dengan zinknya ya, kemudian ada keran airnya, leher angsa ya. Sudah standar seperti ini. Ini untuk kompor tanam. Ya, sebenarnya bisa juga kalau nggak sreg dengan kompor tanam, kompor biasa pun juga bisa. Seperti itu, kompor gas biasa ya. Ini ditutup. Nah, kalau ini kebetulan memang pengennya kompor tanam. Ya, kemudian di bagian belakang ini ada benteng belakang full ya, sampai batas rumah. Jadi ini tingginya sudah sama dengan tinggi plafon rumah ya, dan ini sudah include. Biasanya kan kalau perumahan tertentu yang seperti ini belum termasuk juga dapur juga belum termasuk ya biasanya. Jadi harus menambah biaya lagi, harus mendatangkan tukang lagi. Kalau ini tidak, jadi emang sudah include seperti ini ya, sampai setinggi plafon rumah, sehingga privasi di dalam ruangan itu sudah terjaga insya Allah. Ya, kemudian di sini masih ada space lahan kosong. Ini kalau misalnya mau dihabiskan bisa ya, mau dibikin taman tersendiri juga bisa. Ini bebas. Karena memang dengan tanah 77, bangunan 45 pasti ada selisih ya, lahan kosong yang mungkin belum dihitung bangunan. Nah, ini bisa dijadikan entah buat mesin cuci. Kalau mesin cuci sebenarnya sudah ada di sini ya posisinya. Nah, ini kerannya, kemudian colokan listriknya, ini dipastikan untuk menyimpan mesin cuci gitu ya. Jadi sudah disiapkan semua kebutuhan mendasar rumah. Dan satu lagi komponen penting yang ada di bagian dapur atau bagian belakang, karena ini adalah bangunannya full sampai ke belakang gitu ya, tidak lupa juga diperhatikan untuk sirkulasi udaranya dan pencahayaannya. Ini terlihat banget ya, ini cahaya matahari itu masuk banget gitu ya ke dalam ruangan. Jadi ini nggak akan kena tempias hujan, tapi sirkulasi masuk, pencahayaan masuk. Jadi benar-benar tetap diperhatikan walaupun ini bangunannya full sampai ke dinding belakang sampai batas tanah. Ya, jadi ini udah keren banget ya, sudah memperhatikan konsep rumah sehat itu seperti apa. Ya, jadi ini keren lah untuk konsep rumah yang dibangun oleh PT Syariah Greenland ya. Seperti itu. Seperti apa penawaran harganya? Yuk kita simak sama-sama lebih lanjut.
Oke, itu dia review rumah modern tropical house tipe 4577 di Sukamanah Islamic Village, Purwakarta. Untuk penawarannya, rumah ini dijual dengan harga masih di bawah 500 juta. Ya, tepatnya adalah 449 juta. Ini dijual dengan skema cash atau KPR syariah tanpa bank, tanpa riba. Jadi insya Allah konsep kepemilikannya adalah murni syariah tanpa riba. Jadi ini insya Allah terbebas dari yang namanya riba ya, yang teman-teman mungkin sudah tahu berapa banyak korban riba yang sudah bergelimpangan seperti itu ya, Masya Allah. Dan karena riba ini sangat diperangi ya, merupakan dosa yang sangat besar, mudah-mudahan kita terbebas dari yang namanya dosa riba. Sahabat-sahabat yang penasaran dengan konsep rumah ini dan ingin lihat langsung ke lokasi perumahan Sukamanah Islamic Village, lokasinya ada di Purwakarta. Kalau dari luar kota bisa langsung keluar di akses tol Sadang karena ini dekat banget dengan akses pintu tol Sadang, atau bisa juga lewat tol Kalihurip, atau kalau dari arah Bandung bisa juga lewat tol Jatiluhur ya, gerbang tol Cigania. Seperti itu. Jadi aksesnya sangat dekat banget, sangat banyak banget untuk yang dari luar kota. Di sini juga sangat dekat dengan kebutuhan keluarga ya, ada minimarket di sini, kemudian ada fasilitas olahraga gitu ya, seperti itu. Pokoknya lengkap banget deh ya. Pokoknya kalau misalnya teman-teman penasaran banget pengen lihat langsung, yuk kita survei dan jangan lupa kita janjian ke nomor yang ada di kolom deskripsi ya. Sekian, terima kasih, saya Iskandar, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.